buat semuanya, kita mau kasih info bahwa semua pengisi acara, kru, bintang tamu, anak-anak band, semuanya sudah melewati standar kesehatan. Nah, jadi tetap kita menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Kita tetap jaga jarak di sini. Kita juga pastinya mensosialisasikan vaksin. Nih, vaksin saya udah divaksin, alhamdulillah saya baik-baik aja. Dan jangan membuat opini yang memang menjadi negatif tentang apapun itu. Karena dengan keadaan begini, kita jangan terpecah belah. Kalau membuat opini yang positif, kalaupun mau komentar, apapun itu, tunggu dulu kebenaran beritanya. Jangan membuat sesuatu hal menjadi berita yang bola liar atau menjadi panas. Oke? Apalagi ya. Semangat. Apalagi opini-opini yang tidak berdasar ya. Benar. Oke, kalau gitu tetap semangat semua. Dan hari ini kita bakalan kedatangan bintang tamu. Gua mau undang bintang tamu supaya lu belajar berumah tangga untuk kedepannya sama sosok yang satu ini. Terima kasih. Ini dia Pasya Ungu dan Ade. Aduh, justru saya mau mengundang Kak Pasya datang ke sini. Tolonglah diajarin Gading supaya cepat dapat penggantinya. Ini dulu PDKT-nya masa ditanya cepetan nyari istri, trauma, masa begitu? Jangan begitu dong. Enggak, hidup harus berjalan terus. Hidup harus terus berjalan, tetap positive thinking, ya kan? Yakin bahwa ke depan pasti jauh lebih baik. Iya, kegagalan itu jangan membuat trauma ya. Nggak boleh. Jangan aja nggak trauma, dapetnya wih. Sama nih, lu juga mau cari suami yang kayak Pasya, lu cari Vicky Prasetya. Tapi beneran ya. Gue waktu denger dia berita sama Vicky, gue langsung jambri. Lu beneran? Itu. Gading termasuk orang pertama yang ngontek aku. Termasuk orang pertama yang tertipu ya? Aku dimarahin Kak sama Kak Gading. Ya tapi nggak apa-apa lah. Ya daripada sama Vicky mending sama gue lah. Itu. Dan ada udang di balik bakwan. Silakan Pasya dan Adel duduk. Silakan. Ini hebatnya Pasya. Berapa lama sudah berumah tangga? 10 tahun insya Allah. 10 tahun tidak ada gosip miring. Yang ada buntutnya tambah banyak. AA juga bisa belajar sama AA Pasya. Belajar. Sama Teh Adel. Biar terhindar dari gosip. Mereka berdua nih adem aja. Adem kayak ruangan ATM. Cuman ya gimana sih Teh Adel sama Pasya ini setiap ada masalah. Supaya beritanya tuh ya pastilah. Yang namanya rumah tangga mah nggak mungkin nggak ada masalah kan. Tapi sebagai artis, sebagai tokoh, public figure, sebagai pejabat, waktu masih menjabat gak sih sekarang? Insya Allah sebulan lagi. Sebulan lagi ya? Masih dalam jabatan, tapi tetap bisa menjaga itu supaya nggak keluar ke media tuh gimana caranya gitu? Ya yang pertama kan selalu bilang, saya kira Raffi juga, Gading juga tahu. Hidup itu kan tidak boleh drama ya. Hidup itu berjalan seperti apa adanya saja. Layaknya berumah tangga, gimana sih berumah tangga misalnya kayak gitu kan. Ya kewajiban suami, ya kewajiban istri itu dijalankan secara apa adanya aja. Jadi tidak ada tuntutan-tuntutan yang lebih. Yang dimaksud dengan saling memahami kekurangan, saling mengerti dengan apa yang kira-kira satu sama lain sudah tahu, ya itu tinggal dijalanin aja. Kelebihan juga kita saling harus tidak boleh merasa lebih satu sama lain lah. Emang sosok Adel ada kurangnya? Nah, ini dia nih. Berantem ada aja. Ada. Berantem pasti kalau berantem gara-gara apa nih biasanya? Ada aja. Apa ya, kalau cemburu kan tahu sendiri Vi, ini kan cemburuan. Gitu. Yang cemburu siapa? Cemburuan. Masa yang cemburuan? Bener. Masa sih yang cemburuan? Maksudnya ada lebih. Iya. Penasaran Kenapa? Sebenarnya yang dicemburuin dari Teh Adel tuh apa gitu? Karena Teh Adel kan berjilbab, Masya Allah gitu, pasti. Cemburu itu tidak harus selalu bahwa ada kedekatan dengan siapa, bukan. Contohnya Ya kerjaan, terlalu sibuk gitu kan, sampai ngangkat telepon juga misalnya lama gitu kan, kayak gitu. Kadang-kadang juga lagi ngurusin anak, misalnya lagi main, saya kan suka gitu. Gimana sih kok teleponnya lama banget diangkatnya gitu kan? Oh tadi habis
kan juga banyak kerjaan juga gitu loh, Vi. Iya benar. Lagi live apa, ini apa, kita telepon juga susah. Cemburu waktu, cemburu perhatian. Iya. Wajar. Sayang terus. Iya. Tapi Teh Adel, Iya. gimana sih rasanya menjadi istri seorang Sigit Purnomo alias Pasya? Waduh, anak band digandrungi wanita-wanita dari yang muda sampai ibu-ibu sampai nenek-nenek. Bener. Keluar kota terus. Keluar kota Pur. terus. Terus totonya jadi pejabat Biasa juga. ya, waktu zaman dulu jadi vokalis band juga kan sering keluar kota. Jadi Adel udah biasa dan Adel tuh tipe orang yang nggak mau ngeributin masalah kecil. Misalnya kalau misalnya lagi kerja aku nggak telepon-teleponin. Gitu malah yang sering banyak teleponin tuh Mas Pasyanya. Ini berarti Teh Adel menganut Nagita style. Wah, Sama ya. sama dengan Teh Adel. Tapi kalau seorang Pasya Ungu atau Sigit Purnomo di mata Teh Adel sebagai seorang pria dan suami, sosok yang seperti apa? Pasti sosok yang luar biasa, ayah yang hebat juga. Pokoknya membuat keluarga happy gitu kan. Kalau ada sendiri ya bersyukur karena udah Masya Allah sekarang udah 10 tahun ya ternyata. Terus maksudnya jauh juga dari masalah. Ya mudah-mudahan kayak gini terus, adem ayam terus sampai ajal misahkan insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Iya. Kalau AA, Gimana A? Punya Apa istri nih? yang... AA beruntung nggak rasanya punya Ya kan gue pernah bilang sama lu, Ding. Gue kalau nggak ketemu Adel mungkin nggak nikah. Tuh. Iya. Ya jadi hampir 10 tahun sejak kita kenal, kita jalan, kita... Memang Teh Adel hampir nggak ada perubahan lah. Jadi sesederhana itu sih, ketemu pertama, wah suka, langsung suka. Fisiknya lihat langsung suka ya, fisik dulu Vi. Biasa kita Iya. gitu. Iya. Bohong kalau lihat. Nggak munafik. Gak munafik, wah Iya. cantik nih ya udah. Terus jalan. Gak ribet juga, makan juga gak ribet, apa gak ribet. Tapi kan kita ngetes, jangan pas pacaran doang nih, ya kan? Kawin berubah. Tapi kita coba jalan lagi. Biasanya kan cewek mungkin ya, jalan sekali masih aman, begitu sudah 10 kali udah mulai keluar Aslinya. aslinya kan. Adel tuh enggak, biasa aja terus, nonton mah juga ngikut aja, nonton apa aja terserah Mas, waktu itu manggilnya Mas. Terserah Mas katanya gitu. Oh iya, ya udah nonton apa segala. Biasa di pesawat kali ya pagi Mas, pagi Mas. biasa dulu. Seperti itu. Tapi baju masih simpen nggak di rumah? Masih ada. Teman-teman masih banyak? Masih banyak. Kenalin ya. Yes. Siapa tahu kan dapet yang kayak Teh Adel buat Jadi Kak nanti Gading. kalau ketemu yang baru, Papa Gading mau istirahat, silakan pintu di belakang sana. Iya, nanti Mas Gading kalau udah nggak kuat sama saya itu pintu daruratnya. Iya, tapi katanya apa sih ini kan rocker. Iya dong. Awalnya basicnya rocker, tapi ternyata rajin beres-beres. Betul. Malah apa sih yang sering beres-beres kamar? Lebih rajin nak dia. Sampai kosek-kosek kamar mandi itu bener ah? Serius. Emang bawaan Vi, kan bekas anak kos. Anak kos. Jadi semuanya serba sendiri. Serba sendiri. Gak biasa, gak seneng lihat berantakan aja Vi. Kan Wah, kalau Adel Raffi tuh datang, tipe berantakan kok Adel. Raffi ke rumah, Gading ke rumah, tiba-tiba kotor kan juga malu lah. Aduh ini harus bersih, harus selalu bersih. Jadi Teh Adel tuh malah kebalikan. Iya malah kebalikan. Jadi barang-barang Adel yang ada di meja di mana dia yang rapihin semuanya. Ih baik banget. Masya Allah. Tapi nggak ada masalah, itu biasa aja. Bener. Biasa aja. Sama itu kan. Nggak ada yang harus dituntut atau apa nggak. Betul. Biasa. Saya sama Nagita juga sama. Gak percaya aku. Apaan gue belum ngomong? Gak percaya aja lu. Habis kayaknya gak Gua begini mana- ya. Rapi. Bukan masalah rapi. Gue sama Nagita tuh, aku tuh yang bangun pagi duluan, jam 6 pagi. Karena biasanya bukannya... Bangun di rumah. Dia di rumah lah maksudnya. Justru bangun di rumah orang baru datang ke rumah. Ya udah jangan kemana-mana, kita kembali lagi tetap di Oke Bos. Siap. Kembali di Oke Bos. Tapi ada cerita awalnya dulu pertama kali saat mereka masih masing-masing, Teh Adel tuh nggak mau dikenalin sama Ampasya ya. Kenapa sih nggak mau dikenalin sama Ampasya? Karena Ampasya tuh playboy kayak Gading, nggak setia kayak aku ya. Iya sih, jadi Adel kan dikenalin itu sama sahabat tuh pramugara gitulah. Nah terus dikenalin gitu, mau kenalan nih sama Pasya. Pasya mana kata aku gitu kan. Pasya Ungu loh itu. Lah bukannya Pasya tuh udah punya istri, udah punya banyak anak ya. Kata aku nggak bisa kenalin yang lain ya, kata aku gitu kan. Punya banyak anak tuh. Terus aku bilang
Ya udah nggak apa-apa. Enggak, Pasya udah sendirian katanya gitu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa deh kalau mau temenan gitu. Nah akhirnya waktu itu temen ngasih BBM, Mas Pasya dulu BBM aku duluan. Oh, Mas Jangan Pasya. BBM. Iya, aduh jangan BBM Mas. Kasih awalnya gini. Hah? Ping. Terus apa? Terus apa yang bikin akhirnya terus luluh gitu? Jadi pas baru BBM-an langsung bilang katanya mau ketemu, soalnya aku lagi tinggal di mana Dek? Aku kos, tapi kos aku perempuan semua. Tapi aku boleh nggak ketemu? Aku mau ngeliat ini foto kamu asli apa enggak gitu. Jadi pada saat itu BBM langsung hari itu juga pengen ketemu. Modus, Vic, Ngebet lu ya. Modus. Iya, iya. Harus dipastikan ini Pastikan A1 dulu. ya. Iya. Terus akhirnya udah BBM-an, oh ya udah nggak apa-apa deh kalau sebentar mau lihat aja. Akhirnya datang di depan kosan. Ternyata yang jaga kosannya itu ngefans sama Ungu, jadi dibolehin masuk. Oh ya Allah. Iya. Jadi boleh masuk ke kosan. Boleh, tapi nggak di depan aja. Kalau orang lain nggak boleh masuk tuh. Boleh tuh. Terus dia udah ketemuan, terus jalannya, terus ketemu keluarga, terus keluarga juga ya udah kalau misalnya kamu suka, terus yang penting Mas Pasya bisa jaga kamu, terus juga serius gitu kan. Akhirnya udah cepet ya sayangnya. Cepet deh. Cepet 6 bulan lah, 6 bulanan lah. 6 bulan. 6 bulan lamar. 6 bulan langsung lamar. Lamar, sampai ke nikah itu 9 bulan. Sama kayak saya mah. Iya kan? Kita bener 6 bulan Iya, iya. lamar langsung menikah nggak nyampe bla bla bla. Berarti nggak usah pacaran lama-lama Kak Iya. Gadi. Nanti kalau Kalau udah misalkan yang cocok emang mah. buat nikah nggak usah Iya. lama-lama. Benar. Langsung aja kita, Bro. Kok langsung sama Mas Ram? Tapi sekarang apa sih katanya suka tok-tok. Ah, yang benar dah. Ah, Karena sayang istri apa sih suka yang gini? Nah, nih. serius. Iya, nih. Mana Jadi- Look into visual nih. Oh, kita lihat dulu. Emang bedanya berapa tahun sih? Saya sampai bingung. Beda 10 tahun. Saya sampai bingung. Itu Pasya atau Keisha ya? Itu yang kedua yang pakai sarung lagi mau nganter sunat ya. Iya. Saya pikir Pak RT dari mana itu? Oh, dia mah bikin TikTok juga sayang-sayangan, bukan yang gitu-gitu, Bi. Iya, tapi ya itulah. Tapi saya lihat Pasya pas gini udah mulai lentur ya. Bagus, keren. Nanti AA bikin sama Kak Gigi. Udah pasti, aku mah sama Gigi sama yang lain bikin. Sama siapa aja maksud gua. Hebat, itu pasti gara-gara Teh Adel yang suka TikTok ya? Iya, aku ajakin. Pasti ngancamnya gini. Panggilnya apa? Dedi. Dedi, Dedi. ayo TikTok, kalau enggak malam mama nggak tok-tok nih. Iya aja, Bi, ya. Iya kan, A? Bisa kayak gitu ya, Bi. Tapi itu tandanya suami yang mau membahagiakan istri apapun itu akan dilakukan. Gitu, Di. Nah, kalau gua mah anak satu, kalau ini kan banyak. Siapa aja coba nama-namanya? Siapa aja? Kisha Alvaro. Ini kita sambil lihat fotonya ya. Iya. Nah, Ini nih. Gemes ya banget. Allah. Dewa, Sultan, Raja, Princess. Lihat lucu semua tuh. Iya, Tuh, Ih mirip, sumpah ini kalau kembar sih cocok banget. iya. mukanya sama semua ya? Mirip ibunya, kulitnya semua gantengnya mirip bapaknya tuh. Ya Allah, lucu banget. Kalau yang Kayak sebelumnya Rafathar tuh sih. ada, nah ini nih ada Keisha, Nah, Sakinah. Sakinah, Nasya, berarti 7 Dewa, iya 7. Wow. Sultan, Raja, Princess. Oke kan? Itu Keisha udah jadi artis, Sakinah juga udah jadi artis ya? Ya, ongoing. Nyanyi Ongoing, juga, aku ongoing, lihat ya. juga. Kak Pasya kalau misalkan lagi kayak gini tuh kalau misalkan liburan gimana? Ya kan lagi COVID, liburan dulu. Sebelumnya gitu kalau misalkan Sebelumnya? Di bawah Ya, semua. banyak kan Ya, gitu. ya biasa aja sih, yang sempet aja ikut, yang nggak sempet yang ntar dulu gitu kan. Oh. Yang paling manja siapa? Gading Martin. Tapi Ungu semua akrab ya ayah? Alhamdulillah. Masih komunikasi terus. Selalu. Katanya mau reuni sebentar lagi ya? Enggak, emang nggak bubar. Ungu nggak ada istilah reuni, nggak ada istilah reborn, tetap ungu. Tetap Ungu ya? Mau aktif lagi dong? Mungkin ungu is back lah. Wih! Untuk menyambut Ungu is back, kita akan panggilkan personil Ungu yang lainnya. Yes. Rumah tangganya juga adem ayem, jauh dari gosip. Ini dia, Onci dan Endita. Jadi milikku, ku ingin kau mampu, ku ingin kau selalu bisa temani hidupku sampai
Jangan cowok-cowok di belakang. Ci, sini, Ci. Cowok di belakang. Biar ini, jaga jarak. Jaga Ini juga jarak. mereka sudah menikah dari tahun 2011. Onci, nggak kelihatan di situ. Di sini. Ibunya di sini. Ini juga jauh dari gosip ya mereka ya. Iya. Nikahnya udah 9 tahun ya. 9 tahun. Tapi anak satu. Anak satu. Nggak mau nyusul rame-rame gini. Gimana? Gimana? Gemes banget. Onci anak umur berapa sekarang? Kak Indit? 8 tahun. 8 tahun. Iya, 8 tahun. Berarti Pasya kan nikah udah 10 tahun. Onci udah 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Hebat nih mereka. Bagus banget nih, jauh-jauh dari gosip. Siapa yang jatuh hati Kenalannya duluan? di mana ya benar? Dikenalin temen, Comblangin. comblangin. Ada Oh dulu- dicomblangin. Jadi aku kenal duluan sama ada Kaimita. Oke, kayak minta. Nah, dia inilah sering manggung bareng kan sama dia jadi hostnya MC. Jadi MC acara terus dari situ ya udah kenal sama Kaimita kenal sama Endit. Comblangin lah karena sama-sama masing-masing masih jomblo pada saat itu. Kenalin, ketemu di area mana? Kemang ya? Ketemu di Kemang, tapi malam banget karena aku habis Malam. show, terus dia habis manggung kan, emang jam-jamnya jam segitu jam ketemu. Tapi kok bisa sih kalian mulai timbul rasa sukanya tuh apa yang bikin Onci suka sama Endit apa yang bikin suka sama Onci gitu? Cie dipandangin. Ya. Emang Endit suka daun muda ya? Gak rencana sih. Ada rencana. Enggak. Tapi yang suka duluan siapa? Yang Yang suka chat dulu. duluan ya aku dulu. Lo ya pasti cowok ya. Kan asal muasalnya apa ya? Dia nggak neko-neko sih orangnya. Baik banget terus supel. Sementara gua orangnya agak-agak kaku kan, pasif. Dia yang ngisi itu gitu loh. Jadi keaktifannya dari dia sampai saat ini juga. Gitu. Tapi kalau aku emang suka cowok pendiam sih. Jadi kayaknya aku aja gitu yang siaran terus gitu. Oh gimana? Gitu. Jadi Endit tuh suka cowok-cowok yang diem tiba-tiba minta aja. Minta nikah. Minta nikah, diem minta nikah. Berarti Onci tuh tipenya yang bukan romantis dong, Di? Atau yang romantis atau yang diem gimana sih? Atau bunda yang aktif atau gimana? Bunda Endit maksudnya Bunda Endit. Pi romantis nggak Pi? Kayaknya nggak romantis amat. Gue juga tipe orangnya. Hal yang paling Kamu romantis rasa yang pernah Onci lakukan sama Endit? Gue tuh suka yang hal-hal yang kecil gitu. Dia nggak romantis setiap hari sih nggak apa-apa. Cuman hari jadian, terus anniversary, terus apa gitu inget semuanya. Ya, padahal mereka kalau bikin lagu kan romantis banget ya. Iya benar. Tapi kehidupan sehari-harinya biasa aja. Lebih ke hal-hal kecil sih. Jadi kalau misalnya dia pulang dari mana gitu selalu bawa oleh-oleh gitu, gue juga udah seneng gitu. Nih, tapi yang bikin aku penasaran karena aku juga pernah ya pacaran sama yang umurnya di bawah aku gitu. Oh tapi, ya? Iya, tapi berantem terus. Nah, kalau misalkan perbedaan umur gitu Kak Oncinya tuh nggak kelihatan childish atau gimana ya? Enggak sih. Enggak. Nah itu yang pertama dilihat sih. Pertama aku lihat kayaknya nggak ada masalah sih di awal-awal pacaran. Jadi ya pas Pas nikah masalah semua. nikah ya Di awal-awal kali ya pasti kali. Langsung terbuka. Tapi kalau apasnya hal paling romantisnya apa Teh Adel? Enggak, kalau telepon-teleponan hal kecil lah ya, selalu bilang I love you, terus kemana dicium gitu. Hal-hal kecil tapi kayaknya kena banget gitu. Dan dilakuin terus gitu. Nah iya gitu. Kalau Teh Adel sama apasnya bedanya berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Kalau Kak Endit sama Onci 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Jadi ini Kita beda berapa tahun Saila? Jauh ya Kak. Berapa ya? 15. Aku sama Kak Gading Kamu umur berapa sih sekarang? udah 9. 29. 10. Udah 10 ya? Beda 11 tahun. 11 tahun. Bisa gua aja dulu 15 tahun Mbak Yuni masih bisa Jon ya. Ya, paling ya kalau ya putus lah. Kalau nggak cocoknya putus. Ya itu kan zaman dulu. Sehat ya Mbak Yuni yang di rumah. Aku suka lagunya. Tapi aku tuh kangen banget pengen lihat kolaborasinya Pasya sama Onci. Nah, kayaknya udah lama nih. Kalau Onci sama Enda sering. Karena Pasya sama Onci abis ini akan nyanyi lagu Seperti Mati Lampu. Teman aja. Lagunya bukan Itu masa. Sorry, setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap Bos. Aduh. Terima
Kangen lu. Gila, kangen banget ngeband sama Pasya dan Onci. Tapi itu mantep, kita nggak pakai latihan langsung loh. Wih. Itu menunjukkan masih ada jiwa kliker di hati kita. Tapi gua hafal, gua tuh penikmat dan pencinta lagu Indonesia. Benar. Jadi super band di zaman-zamannya gue termasuk Ungu itu lagu-lagunya tuh ada di sini dan ada di sini. Gua sampai sekarang kalau karaoke lagu mereka juga. Iya pastilah. Nah, penasarannya gua, ini kalau istri-istrinya suka nggak sih? sama Istri-istrinya lagu mereka? maksudnya gimana? Istrinya Istri-istri. Nyanya di sini. Istri-istrinya mereka. Ini suka juga nggak sih sama lagu-lagunya mereka gitu loh? Iya, suka. Apa lagu favoritnya? Saat bersama, terus apa lagi ya? Judulnya Cinta sama dalam apa? hati. Cidaha. Itu yang nyanyiin siapa Onji ya? Cidaha. Cinta dalam hati. Nih, berarti bukan buat Endita. Endita kan buat dalam hati. Sama Alia sukanya lagu apa? Percaya padaku. Hah? Oh, percaya padaku. Kenapa? Sama ya. Sama dong. Suka banget. Berikan cintaku, Dia juga sayangku. percaya padaku, Wah. akan menjagamu hingga Keren akhir banget. waktu. Kak Gading, kalau Kak Gading kenapa suka Aku sukanya lagunya mereka yang cinta yang lain. Oh ya, yang Sama almarhum Chrisye. almarhum. Oh, yang almarhum. Soalnya di video klipnya kalau karaokean ada Mariana Renata. Dia mantan Kak Gading bukan sih? Bukan. Bukan, Itu suka, bukan. suka. Dia suka tapi nggak kesampaian. Tapi kalau paling dekat apa sih sama Onci atau paling dekat sendiri Ungu tuh personil? semua deket sih ya. Semua dekat. Ungu tuh semua deket. Apa? Hampir nggak. Memang seperti yang Endita bilang, kalau Onci itu kan tipikalnya diem ya. Onci ini, even kita lagi ngobrol. Ini sih? Loh, Kasian. Ini Kak Pasya. ya. Hah, ini kayak cewek Kak Pasya di sini. Yang umur berapa ini Kak? Masih kurus Ini- banget. Masih ini- kurus banget ya? Di mana lupa ya? Zaman kita masih Woi. Ini waktu konser di Australia. Di Australia ini? Ya, di Iya, yang nonton di- Kangguru ya waktu itu. Ya. Ada kanguru juga. Ya. Sebenarnya aku sama Pasya kenalan lebih dulu. Hah? Sebelum gabung. Sebelum Ungu tuh kita berdua udah ngeband bareng. Malah ngeband bareng duluan. Dulu kan vokalisnya bukan Ungu tuh bukan apa sih kan? Bukan. Dulu yang Dulu awal juga, tuh kan. dia di Funky Kopral juga. Nah, sebelum panggil kopral, sebelum AA di Ungu, Malah ketemu duluan. Ini berarti sehubungan dengan sebentar lagi habis masa jabatan siap comeback bener-bener ya? Kita tunggu karya terbarunya. Tuh lihat tuh, kru-krunya tuh alhamdulillah. Tapi jujur ya, ada orang label juga, ada orang label. Kerungu. kan Ungu Dan vokalisnya. perdana Hah? Rans. Oh, perdana, bagus. Tapi ngomong-ngomong, waktu Ungu AA bertugas kan pasti manggung jarang ya. Ah. Sebel nggak sih? Bilang iya, bilang iya. Bilang iya. Gimana ya bilang enggak, bohong. Onci Sampai mana Onci tuh sih? bikin konten sama Enda terus berdua. Iya. Bikin konten sama IDM-nya lah. Iya. Gak apa-apa kalau Diam gitu, juga, keluarkan cuman aja. apa ya, nggak bisa sih, nggak adil kalau misalnya kita semua tuh berempat bergantung sama Pasya. Sementara Pasya tuh punya cita-cita yang gede gitu. Dan kita sebagai teman juga harus mensupport itu. Support ya. Support, kita nggak bisa, beliau harus bisa maju. Karena dengan begitu kita juga bisa, bos pinjam bos gitu. Gitu. Gua aja pinjam sama Raffi. Ya. Di Ungu itu yang nggak pernah masalah sama rekening cuma Maki ya. Tapi kan sekarang juga mereka udah punya anak-anak juga. Apalagi Pasya tuh Keisha udah ngikutin jejaknya juga. Jadi terus Sakina, belum nanti Dewa yang lain-lain. Terus si Zara udah nyanyi, anaknya Saranya Enda. Enda udah Oh nyanyi. iya, udah datang ke sini ya. Ini kalau putrinya Onci Juga ya? namanya kayak Kaines. 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 Boleh nyanyi-nyanyi? Lagi tergantung mood dia sih. Kadang-kadang dia udah hafal sama lagu ini terus dia nanya, Daddy bikinin musiknya dong, aku mau nyanyi ini. Ya udah bikinin gitu. Terus kalau Daddy-nya minta, Kak Ines kamu nyanyi lagu ini dong, aku males, nggak mau. Oh, masih umur-umurnya masih mut-mutan. Iya. Kalau nggak salah Kaines itu sukanya lagu Aduh Bang Jago yang gitu. Kita lihat ini kita lihat. Tuh, mana A? Lincah banget ya A. Meliuk-liuk. Ya itulah. Memang yang namanya anak itu kan pasti akan mengikuti jejak orang tuanya, entah itu memang karirnya atau sifatnya. Yang paling penting kan sekarang
kita semua sudah ada anak, jaga anak-anak kita doain semoga anak-anak kita nanti bisa seperti apa yang orang tua harapkan, bisa membanggakan orang tua. Iya, lebih sukses dari orang tuanya. Nah, kalau untuk masalah ayah atau ibu ngurus anak mereka jago. Tapi apakah apa sih dan kakak Onci bisa menebak makanan istrinya sendiri? Habis ini. Kamu punya istri? Ah, berarti nggak keluar. Jangan kemana, tapi oke bos, siap bos. Kita kembali lagi di oke bos. Siap bos. Nah sekarang kita akan menutup mata Kak Onci dan Apas ya. Nanti Kak Endit sama Teh Adel di sini akan membuat nasi goreng. Nanti suami-suami harus nebak, ini masakan yang mana nih? Benar, ini masakan istri gue nih, harus nebak ya. Berarti masing-masing bikin 2 porsi ya? Iya. 2 porsi, oke. Oh 2 porsi, 1 porsi aja. Asik. Satu porsi aja. Nanti dicobain aja 1 suap, up. Enggak, iya, maksudnya 2 porsi, 1 buat suami, 1 buat kita. Gitu maksud aku. Iya. Oke, nggak pernah salah. Oke. Kita tutup. Ditutup matanya. Boleh dimulai sekarang, A. Boleh ya? Oke, 1, 2, silakan. Ayo, di rumah kita mau lihat siapa yang sering masak ya. Iya. Tapi biasanya kalau Kak Adel bikin sarapan buat Kak Pasya apa? Aku biasanya bikinin omelet kalau nggak nasi goreng. Oh, berarti nasi goreng Iya, menggampang. gampang. Oh, iya. Mas udah tahu rasanya kayak gimana, Mas Pasya. Kita coba ya tes nanti. Kalau kakak biasanya buat Kak Onci bikinnya sarapannya apa? Tumpeng ya? Nggak bisa ya nasi kuning ya. Biasanya sih roti sih. Roti, Iya. Western gitu ya, berarti kalau roti. Tapi kalau Nah, Kak Onci suka ribet gak sih kalau masakannya kurang selera gitu, dia suka ribet nggak atau dia makan masakan apa aja kayak Endit? Enggak, dia agak ribet sih kalau misalnya ini kurang ini nih, kurang ini nih. Oh ribet ya? Ribet ya? Enggak maksud gitu, cuman aku kan ada usaha online kue, jadinya penting juga sih buat opininya dia gitu. Jadi jujur, dia tuh jujur. Kalau nggak enak, kalau enak, enak. Enggak, kalau nggak enak bener-bener dibilang nggak enak itu. Nggak enak. Wow. AA, kalau AA biasanya dimasakin sama Kak Gigi sarapan apa? Kalau aku mah apa aja, kalau aku yang penting jangan terlalu pedas. Oh nggak suka pedas AA? Iya, kalau aku mah gampang, gue mah makan apa aja. Makanan tuh buat gue cuman enak sama enak banget. Jarang ada yang nggak enak. Kak Gading, Apa? kalau Kak Gading pernah dimasakin sama cewek yang paling enak apa? Bilang aja dimasakin Gisel dulu apa gitu, susah amat. Aku kagok, Enggak. enak. Nggak pernah masak dia mah. Oh Gisel? Aku malah, Gisel waktu itu bikinin spaghetti. Oke, sebentar lagi jadi. Lagi ya. Sabar ya. Iya. Wow, Apa sih sama Onci? dari warna tuh beda. Ya Kak, bikinnya sedikit banget. Gak apa-apa. Satu piring nanti kita taruh 2 sendok. 2 sendok, jadi nggak tuker-tukeran. Iya. Enak ya. Iya, rasanya. Ini gaji buta ya, tidur. Nah, ya Allah. Yang kerja. Istrinya. Lihat apa sih ya? Pusing kemarin ngurusin daerah, sekarang udah mau. Udah jadi Kak. Belum boleh Udah? mah. Oke, kita hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dibuka. Coba apa sih sama Onci maju? Ya. Ini adalah masakan yang pertama. Ini sendoknya steril ya. Silakan dicoba dulu ini. Coba 1A. Terus Ini tebak ini makanannya siapa? Iya. Nanti jawabnya nanti aja biar cobain dulu. Ya bareng-bareng ya. Ya pisah-pisah sendoknya. Sabar ya. Emang panas. Berarti satu suap. Nyobain aku. Oke. Panas gak? Jangan dijawab. Dia rasakan dulu. Ding, satu lagi ding. Nih. Hah? Ini Enak. juga 2. Iya, ini 2. Silakan. Kita Yang namanya kedua. nasi goreng kedua. Oh my god. Nasi goreng pertama. Ini namanya nasi goreng mercon. Iya. Ini pedasnya sepedas mulut netizen. Yang Oke, udah bisa Oke. tebak belum? coba. Coba.
Yang ini, yang pertama. Menurut Alpasya dan Aonci, ini nasi goreng buatan siapa? Endit. Benar. Yang ini berarti buatan siapa? Adel. Yakin. Onci sudah tidak ragu. Kak Onci ragu. Ulangin. Yang pertama siapa? Endit. Bener lu. Ini kalau salah taruhannya keharmonisan. Gini aja deh. Enakan yang mana? Jangan ngomong. Ini kalau enakan yang mana? Yang mana? Enakan yang mana? Biar adil aku pilih ini. Lu coba pegang ini. Lu milih ini ya. Berarti ini. Yakin. Enakan yang mana? Mau tuker apa enggak? Apa? Ini kalau sampai salah ungunya bukan ada di hati tetapi di sini loh. Bukan, soalnya saya tuh suka pedas. Oke. Saya suka pedas. Kamu Biasanya nggak suka ada pedas? pasti pakein saya sambal sama cabe gitu. Saya nggak nanya suka pedas apa enggak. Saya nanyanya enakan mana? Iya. Setelah dicobain. Iya. Aku pilih ini. Kamu tetap setia ya? Lebih ketakut ya? Karena Endi lebih besar. Kamu enakan mana, AA? Hah? Enakan mana nasi gorengnya? Jujur ya, jujur ya. Hasil rasa ini ya, enakan. Jadi Kayaknya kepedesan. kelebihan garam. Ini kayaknya kelebihan garam. Kelebihan garam. Soalnya ada tuh tahu saya nggak suka asin. Sukanya pedas. Sukanya pedas tapi nggak asin. Bumbunya dong. Onci enak mana? Tetap sih. Ini. Orang kata pasti aja enakan ini. Ini kalau ada cabai rawit udah komplit udah. Berarti secara fakta kita tahu mana yang suami-suami takut istri ya. Tapi jawaban mereka benar. Teh Adel, Ya. bagaimana rasanya suami bilang lebih enakan masakan istri orang? Gak apa-apa, emang aku nggak terlalu bisa masak sih ya. Tapi yang penting kan melakukan yang terbaik untuk suami. Melakukan yang terbaik. Ya, iya. Kan? Ini kan chef, jadinya emang pinter masak. Iya. Tuh. Endita itu memang chef. Kalau aku masih belajar terus. Bener, chef. Sebenarnya namanya Endita itu bukan Endita. Chef Rudin Endita. Kalau gitu makasih ya buat Teh Ade, makasih buat Teh Endit, makasih. Apa sih makasih, makasih. Buat teman-teman semua yang nonton Oke Bos, ibu-ibu kalau mau bintang tamu siapa silakan tulis di kolom komennya Instagram Oke Bos. Oke bos ya. Ya. DM langsung. Sampai ketemu lagi di Oke Bos, Senin sampai Jumat jam 10.30 hanya di Trans 7. Oke Bos. Siap.